wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 93 KKNDR IAIN Samarinda. Perkenalkan nama saya Muhammad Kenibio dan teman saya Muhammad Aini. Ya, di sini kami akan membawakan konten Muslim Corner dan bertemakan masalah kurban. Teman-teman nih pasti bingung nih, apa sih Muslim Corner itu? Oh iya, Muslim Corner itu adalah program kerja kami yang dikemas dalam bentuk Q&A Islami. Nah, jadi teman-teman yang penasaran apa sih Muslim Corner itu, ikuti kami sampai selesai ya. Ya, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama buat saudara Aini. Sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum masalah kurban. Ya, jadi salah satunya ialah tujuan berkurban untuk umat Muslim. Nah, itu seperti apa sih tujuannya? Oke, tujuan kurban itu menurut pendapat beberapa ulama yang saya ketahui ya, itu ada 5. Yang pertama itu adalah salah satu menjadikan ciri khas dari seorang Muslim atau ya menjadi ciri khas seorang Muslim bahwa itu suatu perbuatan yang dilakukan atau suatu ibadah yang dikerjakan oleh seorang Muslim. Yang kedua yaitu adalah meneladani dan mengikuti anjuran Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengikuti anjuran yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang ketiga itu adalah menumbuhkan rasa empati kita dan menumbuhkan rasa solidaritas kita sesama Muslim, yang mana kita memberikan suatu apa yang kita miliki kepada orang lain yang tidak memiliki juga. Ya. Dan yang terakhir yaitu adalah jadikan salah satu rasa syukur kita atau balasan kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita suatu kenikmatan. Betul. Ya, mungkin ada 5 aja. 5 ya? Iya. Baik. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama buat teman-teman. Terus untuk pertanyaan yang kedua ialah apa sih pengertian kurban untuk umat Islam nih? Pasti nggak banyak yang tahu nih masalah pengertian kurban itu seperti apa. Iya, pengertian kurban. Pengertian kurban itu adalah sesuatu yang kita berikan dengan sukarela atau sesuatu barang, benda yang kita cintai, tapi kita ikhlaskan memberikan kepada sesuatu yang lain. Nah, jadi sejarah kurban ini sepanjang yang kita ketahui hanyalah kejadian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi itu sejarahnya sebenarnya bukan itu. Jadi apa yang sebenarnya? Sebenarnya sejarah kurban itu sudah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu zaman siapa? Zaman Nabi Adam alaihissalam, yang mana saat itu anaknya Habil dan Habil memberikan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berupa hewan ternak dan hasil pertanian. Jadi ya hasil pertanian mereka kan. Nah, jadi disitulah asal muasal kurban. Nah, ya itu pengertian dari kurban ya. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga, bagaimana sih hukum kurban patungan dalam Islam? Nah, jadi biasanya ini dalam Islam nih pasti ada yang mampu, ada yang enggak kan untuk kurban. Jadi gimana hukumnya untuk patungan dalam Islam? Ya, hukum patungan dalam kurban ini menurut beberapa ulama atau jumhur ulama menyebutkan boleh, tapi dengan prasyarat. Syaratnya itu apa? Hewan kurban yang dibolehkan yaitu adalah sapi, kebau ataupun unta. Jadi kambing nggak bisa, ya, kambing nggak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Karena kan hitungannya kan, kambing itu 1 orang. Oh, kan ada syarat yang kedua. Ya. Syarat kedua ini apa sih? Yaitu adalah jumlah orang yang boleh patungan. Oh, jumlah orang yang boleh patungan. Iya. Oh, kalau kambing itu untuk sendiri. 1 orang kan? Oh, betul. Mana ada orang patungan 1 orang? Iya, betul. Lanjut, apa lagi? Ya, syarat cuma ada 2 itu aja. Yang pertama itu, yang kedua ini kan jumlah orangnya kan, jumlah maksimalnya itu ada 7 orang. Kenapa 7? Karena sapi, kerbau atau unta itu kan dihitung 7 orang. Oh, nah, satu hewan itu kan. Itu, ya. Nah, jadi jumlah maksimal orang yang boleh patungan itu ada 7 orang. Maka itu diperbolehkan menurut jumhur ulama. Oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah boleh dalam satu kurban berbeda niat, dan apakah boleh juga menggabungkan kurban dan akikah? Ya, pertanyaan ini sedikit lebih dalam ya. Jadi betul. menurut beberapa pendapat ulama,
Ini kita harus definisikan dulu apa itu kurban dan apa itu akikah. Jadi kurban itu adalah sesuatu tindakan sunnah yang dilakukan, penyebab dan niatnya berbeda dengan akikah. Iya. Yang mana kurban ini adalah penebusan jiwa, sedangkan akikah itu adalah penebusan seorang anak. Jadi menurut pendapat ulama sebagian tuh menyebutkan bahwa ini tidak boleh. Tetapi menurut Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahwa akikah dan kurban itu bisa saja dilakukan jikalau hewan itu ada sapi. Kan sapi itu kan dihitungkan 7 orang. Iya, betul. Nah, jadi 7 orang berarti setiap orang itu masing-masing kan memiliki niat yang berbeda-beda. Nah, jikalau satu orang memiliki niat berkorban, sedangkan yang satunya lagi itu adalah akikah untuk anak perempuan dan sisanya lagi itu kafarat, itu sah hukumnya. Jadi boleh. Tetapi akikah itu kan setahu saya adalah tanggung jawabnya orang tua ya kan. Nah, dan kurban itu tanggung jawabnya diri sendiri. Betul? Nah, terus untuk orang yang berkurban tapi beda niatnya, misalkan seperti ini, ada 3 orang yang ingin berkurban, 2 orang niatnya untuk akikah dan 1 orang niatnya untuk berjualan, apakah dibolehkan seperti itu? Seperti yang saya jelaskan tadi kan, yang tadi itu kan ada 7, yang sapi kan itu dihitungkan 7 orang kan. Ya betul. Nah, jadi jikalau salah satu di antara 7 ini memiliki niat untuk berkorban, sedangkan yang satunya lagi untuk akikah. Iya. Habis itu yang sisanya lagi kan misalnya mau dijual atau apa, itu menurut Ibnu Hajar Asqalani diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya. Terus untuk pertanyaan yang terakhir nih, apakah boleh membagikan daging kurban kepada non muslim? Nah, jadi nggak mungkin dong di semua Indonesia ini orangnya muslim semua ya kan. Nah, jadi pasti ada warga yang non muslim. Nah, jadi kalau ada orang kurban di daerah kampung tersebut tapi ada yang non muslim, apakah kita boleh membagikan kepada warga tersebut? Oke, baiklah. Untuk jawaban ini mungkin kita lihat dulu, prioritaskan dulu kan. Yang pertama itu adalah kurban itu untuk sesama kita muslim kan. Jadi kita prioritaskan dulu hewan kurban itu diberikan kepada siapa? Pada orang muslim, orang muslim dulu kan. Sedangkan kalau kita mau memberikan kepada orang non muslim, syaratnya itu adalah hewan kurban itu harus dimasak dulu. Oh, sudah diolah dulu. Diolah gitu. dulu ya. Nah, ya. Selain itu, kenapa diperbolehkan? Menurut sebagian ulama kenapa diperbolehkan? Karena itu akan menarik simpati orang-orang muslim untuk seperti kita menjadikan dakwah kepada mereka, sehingga bisa menjadikan mereka untuk mengerti apa itu kurban, sehingga mereka bisa masuk Islam gitu loh. Nah, Itu salah satu itu salah satu dakwah juga, betul ya. Oke. Nah, mungkin dari semua pertanyaan yang sudah saya tanyakan, apakah ada kesimpulan nih dari semua pertanyaan tadi? Oh ya, kesimpulannya begini. Kurban itu kan ada suatu ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan itu wajib malahan. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri pun mewajibkan menerima kurban untuk para nabi. Untuk para nabi itu dijadikan suatu kewajiban, tapi untuk umatnya itu disunahkan saja. Tidak memberatkan. Jadi kurban ini juga menumbuhkan simpati kita kepada sesama kita gitu loh, menumbuhkan solidaritas kita sehingga menjadikan kita umatan wasato, umatan yang satu, sehingga kita bisa bersatu dan bersama. Nah, jadi itu salah satu kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini. Ya. Nah, dan amalan apa saja sih yang bisa kita amalkan ketika mau berkurban atau sesudah berkurban? Mungkin ada amalan-amalan tertentu mungkin dari saudara Aini? Kalau amalan tertentu, ya mungkin apa tidak ada amalan sih, cuma hal-hal sunnah-sunnah aja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau kita ingin berkurban, kita harus niat betul-betul, mencari uangnya juga yang dengan cara yang halal gitu kan, sehingga kurban yang kita berikan menjadi berkah bagi kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Dan selain itu juga kalau kita mau berkurban, lebih baik kita sendiri gitu loh yang memotong hewan kurban itu. Oh iya. Jadi itu sesuatu Itu yang lebih afdol ya. lebih afdol lagi. Selain itu juga pisau yang untuk disembelihkan itu juga untuk kita sembelih hewan kurban itu kan, sebaiknya itu ditajamkan biar tidak menyakitkan hewan tersebut. Dan juga biasanya sebelum orang berkurban nih, buat orang-orang yang berkurban biasanya sebelum binatangnya disembelih, sebelumnya jangan ada yang potong kuku atau potong rambut ya. Oh iya, Seperti itu kan. Betul sekali.
Kenapa disuruh seperti itu? Karena ibaratkan itu logikanya ya, ini cuma logika saja. Karena sesuatu yang dulu yang punya panjang atau rambutnya itu kan pas hari kurban itu kita melaksanakan hari kurban, sholat idul adha kan menjadi sesuatu yang baru kan, itu kan hari kemenangan. Iya. Jadi segala sesuatu yang dulu kita hilangkan dengan sesuatu yang baru. Nah, jadi mungkin logikanya seperti itu. Kuku kita yang panjang, rambut kita yang panjang, pas kita mendapat suatu kemenangan, kita potong dan kita ubah menjadi lebih bagus lagi. Kuku kita potong. Jadi ibaratkan seperti itulah. Ya, itu saja pembahasan dari kami berdua. Semoga saja banyak yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa Like, comment, share, dan and subscribe untuk channel ini dan pantengin terus konten selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.